Lindawati, usia 34 tahun, warga kampung Nyalindung, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Dia seorang TKW Malang. 16 tahun yang lalu dia pergi jadi TKI ke Saudi Arabia sebagai asisten rumah tangga. Selama 9 bulan, sewaktu Linda kerja di rumah majikan, dia selalu ngasih kabar sama keluarga yang ada di Indonesia. Tetapi semakin lama Linda kerja di sana, justru dia sering mendapat perilaku ataupun penganiayaan dari seorang majikannya. Malah gaji pun selama 13 tahun gak pernah dibayar. Begitu malang nasib Linda. Dan kini Linda bisa pulang ke kampung halaman berkat dibantu seorang anggota TNI yang baik hati yang bernama Pelda Dede Apit. Beliau setelah melihat postingan di medsos dan beliau langsung membawa Linda ke kampung halaman, kampung Nyalindung, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Dan sekarang Linda bisa berkumpul sama keluarga yang awalnya keluarga sudah menganggap Linda itu udah meninggal dunia. Inilah keterangan keluarga Linda yang awalnya keluarga menganggap Linda itu udah meninggal. Dan inilah cerita Linda. Pada tahun 2007, bibi saya atau saudara saya berangkat dari rumah ke luar negeri, yaitu ke Arab Saudi ya. Selama itu dalam 1 tahun kita masih kontekan, dan selama 1 tahun itu setelahnya kita lost kontak, nggak ada kabar sama sekali dari sana. Terus? Entah kenapa. Di situ saya mencari informasi ke PT, ke siapa, kemana-mana. Alhasil tidak ada jawaban yang memastikan bahwa bibi saya bagaimana di sana. Di situ saya hampir putus asa dan keluarga mencari kemana-mana, tidak ada kabar juga. Lama-lama, makin lama saya dan keluarga mungkin ya putus asa kalau dibilang putus asa. Itu udah berapa puluh tahun? Sekitar 15-16 tahun lah. Terus sekarang gimana, Tang? Sekarang kemarin ada kabar dari media ya, ada yang postingin bibi saya dan saya telusuri, saya tanya, iya ternyata benar bibi saya. Dan saat ini alhamdulillah ada orang baik ya yang nganterin bibi saya sampai rumah saya di sini sekarang. Good. ...2007 saya berangkat dari sini ke Saudi Arabia. Pertama kali majikan tuh baik banget sama saya, ngasih ngehubungin keluarga, gitu, nyari keluarga, ngasih uang gaji saya juga selama 9 bulan. Wah, udah aku kirimin kemari keluarga. Dari situ udah tidak ada lagi. Ada keluarga saya ngubungin dari sini, katanya saudara saya bilang kalau saya ini, kata majikan saya, kalau saya sudah tidak ada. Cuma itu aja. Berapa tahun? Pertama kali aja. Setelah itu dia mulai kejahatannya. Mulai dia ngelakuin saya tuh apa itu, nyiksa gitu. Gaji nggak lancar. Setiap berapa bulan, setiap 5 bulan, setiap 6 bulan, gaji nggak semuanya. Itu penyiksaan di bagian mana aja, Bu? Semua tubuh saya, termasuk gigi saya ini. Itu majikan perempuan yang ngelakuin. Itu Ibu proses berapa tahun di sana? Penuh ada penyiksaan dan tidak digaji itu? Yang lebih kejam selama 7 tahun setelah meninggal teman saya Sarah. Sampai meninggal? Dia sampai meninggal, tinggal sama saya 7 tahun. Penuh banget, kalau siksaannya tuh lebih kejam lah, kalau nggak tahu gimana bicaranya, pokoknya kejam banget. Bisa nelanjangin kita gitu. Kalau kita duduk nelanjangin kita di mana? Taruh di luar rumah. Tidak manusiawi lah. Telanjangin, kalau duduk tuh ditumpahin air, kalau tidur ditumpahin air, tumpahin tanah juga, tanah kotoran sama muka kita. Ya saya 2 tahunan lah uang ku terima, yang lainnya saya nggak tahu, nggak pernah menerima uang. Selama berapa tahun? Kayaknya 13 tahunan uang nggak terima. Oh, jadi 2 tahun dibayar, 13 tahun kagak? Tidak ada. Saya ingin mengambil keadilan aja dari majikan saya, karena saya dan teman saya juga sangat terancam gitu, kena ancaman. Saya sendiri kena ancaman dari majikan laki-laki kalau saya bicara sama polisi yang waktu pengetesan di rumahnya.
waktu pengoperasian kematian teman saya, kena ancaman. Saya sekarang meminta kepada hak keadilan untuk mengambil hak saya Kepada pemerintah. pada pemerintah. Itu. Saya ingin gajinya juga, saya ingin mereka juga kena hukum, Diproses. diproses apa yang telah mereka lakukan pada kami. Saya nggak takut apapun, walaupun mereka Mau ngancam. mengancam saya dengan video-video penyayang saya kalau waktu saya nggak kerja. Itu aja. Karena saya ada alasan kenapa saya nggak kerja. Saya punya alasan. Karena saya capek, nggak ada uang, dan saya kena siksaan. Itu aja. Berontak. Makan aja kita dari uang sendiri. Kebanyakan makan saya dari uang sendiri. Beli barang-barang apapun dari uang sendiri. Bahkan saya dan teman saya mencuri makanan dan makan dari tong sampah bekas mereka. Kalau ketahuan kena siksaan hukuman. Makanya sekarang saya meminta keadilan aja dari Itu ibu kenapa bisa jadi pulang sekarang? Itu karena apa? karena saya pulang, karena memaksanya ingin pulang. Saya nggak kerja baik di rumah. Kalau nggak paspor kan udah bikin baru. Seharusnya kan paspor saya diganti setiap 2 tahun. Nggak diganti setelah apa? Setelah 2019 mengganti paspor baru saya. Udah ganti baru saya ya dipulangin atau enggak, saya nggak akan kerja dengan baik. Berani melawan saya. Gitu. Makanya dipulangin. Oh gitu ya. Iya. Setelah ibu di Jakarta? Soal pekerjaan saya tenang, rasa ketenangan karena udah di negara kita. Bahkan sebelum pulang, majikan saya mengancam, katanya kamu nggak akan nyampe rumah kamu, nggak akan selamat.